Kota Yogyakarta. Karena kita menganggap bahwa penanganan sampah di Kota Yogyakarta membutuhkan lahan dan juga berdiskusi dengan Kabupaten Kulon Progo, sehingga dialokasikan 18 miliar berada di Baturoto. Terpaksa itu menjadi bagian yang kemudian tidak kami jadi laksanakan. Kemudian juga ada konstruksi jalan Tegal Sari-Lembu sebesar 12,5 miliar juga menjadi bagian yang sementara kita semen ini dulu tidak kita kerjakan. Tentu kita akan mengerjakan di tahun-tahun berikutnya dengan catatan ada anggaran dari pemerintah pusat. Karena dana keistimewaan agak berbeda. Di dana keistimewaan itu bukan sumber yang dapat kita perkirakan setiap tahun, tetapi dana itu merupakan dana pemberian dari pemerintah pusat dari hasil usulan pemerintah DKI, dan di situ akan dibahas. Dengan pembahasan itu kemudian muncul angka plafon, dan angka plafon ini yang kemudian kita belanjakan. Kemudian pengurangan berikutnya berkaitan dengan pengurangan untuk aktivitas becak tenaga alternatif yang awalnya kita siapkan untuk 50 becak, akhirnya sementara kita tiadakan tahun ini, tapi akan kita lanjutkan di tahun berikutnya sambil menata kelembagaan yang ada di daerah Jakarta. Kemudian berikutnya ada untuk perjalanan dinas baik luar daerah maupun luar negeri, semua dinas luar negeri kita tiadakan, termasuk berapa komponennya. Jadi karena di dalam perjalanan itu juga ada ketentuan tidak boleh lebih dari 50% dan kami tak seperti itu, maka perjalanan pun juga kita kurangi. Kemudian ada belanja yang memang sudah menjadi bagian efisiensi yang kami letakkan di Kerma, yang nantinya rencana awal itu akan kita pergunakan ketika nanti ada perubahan lagi di dana desa. Tapi karena sebelum ada perubahan sudah diminta mengurangi, itu bagian yang kemudian kita kurangi. Kemudian yang tadi Pak Jun juga sampaikan, FPD, kemudian rapat kerja, workshop, lain-lain dirubah bentuknya. Dan ini juga bagian dari beberapa aktivitas di perjalanan dinas. Jadi di komponen perjalanan dinas itu ada komponen akomodasi, kalau itu berkurang otomatis nanti diakomodasi di rekeningnya juga harus kemudian kita kurangi. Kemudian beberapa BKK di kelurahan, bantuan keuangan khusus pada kelurahan itu juga kita kurangi 22,3 miliar rupiah. Jadi beberapa aktivitas volumenya kita kurangi. Sebagai contoh misalnya untuk padat karya Jogja istimewa itu biasanya kita alokasikan 175 juta rupiah, terpaksa tahun ini kita kurangi jadi 120 juta rupiah. Ini salah satu contohnya saja berkaitan dengan BKK untuk yang padat karya Jogja istimewa, sehingga padat karyanya tidak bisa seoptimal tahun sebelumnya. Walaupun di lapangan pun juga sifat padat karya ini bukan berarti angka yang kemudian dibelanjakan sebagaimana proyek. Kami selalu berharap di situ ada aktivitas di masyarakat yang pada akhirnya aktivitas di masyarakat itu membantu proses padat karya itu sendiri, sehingga dari panjang jalan, misalnya jalan juga bisa semakin panjang, kalaupun talu juga taluknya juga semakin panjang juga, maupun yang lain-lain. Kemudian ada beberapa landmark yang kita sebenarnya ingin menangkap karena di Kulon Progo ini ada bandaranya dan lama tinggal di Kabupaten Kulon Progo itu boleh dikatakan sangat sedikit, sehingga kita sebenarnya menyiapkan alun-alun wates itu salah satu SMSS ini sebagai sesuatu yang berbeda. Tapi karena memang kita mengurangi, sementara ini juga kita kurangi, baik itu penaikan landmark, kemudian penataan alun-alun, maupun juga ada beberapa aktivitas yang kita ingin melanjutkan proses untuk menguri-uri atau menjadikan Kelilipan sebagai tempat wisata, terpaksa juga belum bisa kita lakukan karena pengadaan tanahnya kita hilangkan terlebih dahulu. Kemudian juga ada untuk Wiskontrol, aktivitas di sana pun juga sementara untuk fisiknya kita tiadakan. Kemudian efisiensi yang lain, beberapa event-event yang
harusnya dilakukan menjadi bagian yang kemudian kita tunda untuk tahun ini. Misalnya saja contoh kecil berkaitan dengan mengubah budaya. Mengubah budaya itu juga menjadi bagian yang kemudian kita hilangkan di tahun ini, tapi akan kita lanjutkan di tahun-tahun berikutnya, termasuk berupa event yang sifatnya bisa kita kurangi karena efisiensi itu juga kita lakukan, sehingga pada akhirnya angka 200 miliar ini sudah kita dapatkan dan sudah kita kurangi di APBD kita. Bapak Ibu yang saya hormati, itu yang perlu kami sampaikan berkaitan dengan apa yang harus kami tindak lanjuti berdasarkan Impres nomor 1 tahun 2025, dan ini sudah sepengetahuan dan setujuan dari pemerintah pusat. Walaupun kami tetap masih berharap angka 200 miliar ini bisa menjadi bagian di Pemda DIY. Tetapi harapan kami ini hanya bisa kami peroleh tentu dengan bantuan Bapak Ibu anggota DPRD DIY maupun masyarakat Yogyakarta agar Kementerian Keuangan mau mengusulkan kembali. Tapi kalau tidak, angka ini memang sudah tidak ada di APBD DIY. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Mas Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan yang berkaitan dengan proses pemenangan. Memang betul, dana keistimewaan itu dimulai dari tahun 2013 dan sampai saat ini belum pernah dana itu dari tahun sebelumnya minimal sama, jadi yang sama di tempat yang sama itu pernah terjadi, misalnya 1 T ketika itu pernah terjadi, kemudian 1,42 sudah 2 tahun, 1,42 itu pernah terjadi. Tapi yang sifatnya pengurangan itu baru berlaku tahun 2025 awal. Jadi di awal memang kita sudah berkurang 220. Tapi dengan Impres ini kita diminta mengurangi lagi 200. Artinya total dari tahun sebelumnya kita memang berkurang 420. Dan kalau mereview dari tahun-tahun sebelumnya, angka 1P itu sama dengan tahun 2018. Jadi artinya angka itu turunnya sangat signifikan. Kalau bicara kinerja penyerapan dengan keistimewaan ini untuk keuangan lebih dari 98,3%. Kemudian untuk fisiknya lebih dari 99%. Artinya kinerja fisik maupun kinerja keuangan sebenarnya kalau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, ya tahun sekarang ini dengan tahun sebelumnya cuma selisih 0,9. Sehingga kadang kami progresnya kenapa kami harus dikurangi saja. Tapi itu kan hak penuh, hak budget berada di pemerintah. Kemudian yang 18 miliar itu betul, itu merupakan sebenarnya konsep untuk menangani, karena kita paham bahwa di kota itu tidak ada tempat yang besar yang bisa untuk menangani sampah secara keseluruhan. Untuk sekarang ini untuk sampah sudah lebih tertata. Tapi kalau dicermati sampah setelah dari kota berada di mana, dan untuk Bapak Ibu bisa bersari lihatnya kaitan dengan pergerakan sampah itu sendiri. Maka ketika itu karena belum ada perjanjian-perjanjian atau kesepakatan berkaitan dengan sampah, kita berusaha menjawab. Jadi dananya sudah berada di sampah kota dengan ramah dan ininya. Kita besarkan sudah, kita kasih alat sudah, tapi tidak cukup. Maka harus berada di luar Yogyakarta. Maka kita siapkan yang sepakat adalah di Bandung Rotong, di luar Bandung. Maka kemudian ada alokasi 18 miliar yang berada di sana. Tapi karena perkembangan, terus kemudian juga kita berikan efisiensi, ya ini menjadi bagian pilihan kami untuk kemudian melakukan efisiensi. Kemudian yang berikutnya yang ditanyakan oleh Mas Soe tadi, jelas bahwa kaitan dengan pengurangan ini tentu akan mempengaruhi juga konsep-konsep kami. Bapak BKK, harapannya sebenarnya BKK pada kelurahan itu kan harapan kita itu. Tapi kalau kami tidak mengurangi itu, maka kami tidak mendapatkan 200 miliar. Sehingga kemudian pilihan-pilihan, salah satu pilihannya adalah beberapa aktivitas yang belum komplit kaitannya dengan aturan mainnya itu
itu kami tolong. Jadi misal saja ketika proses awal status tanah itu sudah dirancang betul, tetapi ternyata ketika terakhir kita tanyakan masih ada proses. Itu yang kemudian sementara kita perlu. Kemudian pengurangan volume itu yang kami sampaikan tadi. Jadi misal saja pengurangan volume berkaitan dengan yang awalnya satu paket 175 juta, sekarang tinggal 120 juta. Ini juga menjadi bagian yang kemudian kita kurangi. Kalau memang itu kaitan dengan masyarakat, tentu akan mempengaruhi proses kita dalam rangka untuk memberdayakan masyarakat di Jakarta. Sementara